Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Berjumpa lagi dengan saya, Bapak Muhammad Rizky, pada pertemuan yang kelima. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab keempat, Quran Surah Al-Qadar ayat 1-5. Sebelum kita masuk pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama dengan kalian mengangkat tangan. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat terlaksana dengan lancar, dan ilmu yang kalian dengarkan itu dapat kalian amalkan dan dapat kalian pahami. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah. Semoga dengan berdoa itu kita dapat belajar lebih semangat, lebih paham, dan dapat kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Surah Al-Qadar ayat 1-5 itu tentang keutamaan malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar. Mari simak Quran Surah Al-Qadar. Ini adalah salah satu ayat dalam juz amma, artinya juz 30. Mungkin sebagian kalian sudah hafal, dan semoga kalian ikuti juga, semoga kalian bisa menghafalnya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Seperti biasa, yang pertama kita akan membahas tentang tajwid yang ada pada surah ini. Ya, kalian lihat ini pada ayat ini ada yang berbendera, ya, bertemu alif hamzah, itu namanya mad jaiz munfasil. Nanti akan Bapak lebih jelaskan lagi nanti pada semester 2 bagaimana cara membedakan mad jaiz munfasil dengan mad wajib muttasil. Ya. Mad jaiz munfasil ini cara membacanya itu adalah ada beberapa pilihan. Ya. Pilihan yang pertama, kalian bisa membaca dengan panjang 2 harokat. Ya, 2 harokat. Nah, cara yang lainnya juga bisa kamu lebih panjang lagi menjadi 4 harokat. Dan cara yang terakhir adalah dengan cara panjangnya adalah 5 harokat. Nah, jadi kalian sesuaikan dengan kemampuan kalian, dengan nafas kalian membacanya mau seperti apa. Yang berbendera ini ya, berbendera ini beda dengan fathah. Ini adalah yang berbendera. Jadi ini panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 5. Contohnya inna, ya, kalau ini beda lagi nih. Kalau ini namanya gunnah musyaddah. Ya. Kalau gunnah musyaddah artinya dengungkan dulu di n-nya itu. Ya. Musyaddah. Gunnah musyaddah adalah gunnah yang ditasydidkan khusus untuk huruf 2 buting, ya, 2 hal. Apa itu? Huruf na yang bertasydid dan mim yang bertasydid. Jadi ada 2 ya. Nah, jadi yang pertama huruf na-nya ini kan bertasydid nih. Nah, terus jadi dipanjangkan 3 harokat. Inna
kemudian na-nya ini boleh dua, jadi inna, atau 4 harakat inna, atau 5 harakat inna anzalna. Ya, jadi itu hukumnya ya. Nah, Bapak pinggirkan dulu. Tapi ada nun mati bertemu za. Kalian ingat nun mati bertemu za ini hukumnya apa? Nah, kalau nun mati bertemu za itu hukumnya ikhfa. Jadi kalian bisa menghukumkan ini ikhfa. Kalau ikhfa itu disamar-samarkan ya, sehingga huruf yang bertemu huruf za, nun mati ada an, in, un atau nun mati, di sini ada nun mati bertemu za, maka itu namanya ikhfa. Anzalnahu fi lailatul qadr ya. Wa ma adra, sama ini, sama kayak ini ya, panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 5. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum. Nah, apa hukumnya ini? Ada an, in, un atau nun mati, ada un bertemu huruf ma, maka ini hukumnya adalah idgham biguna ya. Kalau idgham biguna itu didengungkan dan masuk ya. Khairum min. Nah, kalau an, in, un atau nun mati, ada nun mati bertemu alif atau hamzah, itu namanya izhar ya. Jadi hukumkan saja nun mati bertemu a, itu namanya izhar. Min. Jadi yang pertama adalah khairun, ini dipanjangkan 3 harakat. Terus setelah min jangan dipanjangkan karena ini izhar. Izhar itu artinya pendek ya, dibaca apa adanya saja, dan bertemu a ini langsung saja pendek. Jadi cara bacanya khairum min alfisyah, jangan min alfisyah, salah. Tidak semua huruf nun mati itu selalu didengungkan, enggak ya. Kalian makanya harus diingat yang didengungkan itu seperti ikhfa panjang 3 harakat, kemudian idgham biguna panjang 3 harakat, dan kemudian iklab panjang 3 harakat. Yang pendek apa? Idgham bila gunah sama izhar itu pendek. Jadi enggak semua panjang. Dan cara mendengungkannya ada yang diengkat, ada yang dimasukkan, ada yang diubah jadi mim kayak iklab. Nah, khairum min alfi syahr. Cara waktunya kayak gini ya. Qadr. Qadr. Syah, tapi ada R-nya sedikit. Syahr. Tanazzalul malaikatu warruh. Nah, kalau ini beda sama yang di atas ini ya. Kalau bertemu alif hamzah ya kayak gini, alif hamzah itu namanya mad jaiz munfasil. Gitu aja cara ingatnya. Kalau bertemu hamzah, hamzah ini enggak ada alif yang garis lurus itu ya. Kalau ini ada ya, di bawahnya ada alif, bawahnya ada alif, itu mad jaiz sudah ketahuan. Tapi kalau mad wajib dia pakai ini aja, nggak ada ininya. Kalau ini bukan alif ya, ini tanda panjang daripada huruf la, maka ini hukumnya adalah beda dengan sebelumnya. Ini namanya mad wajib muttasil. Ya, jadi cara membedakannya mad jaiz munfasil dengan mad wajib muttasilnya kayak gitu aja ya. Setelah ada tanda bendera, sesama-sama pertama kedua-duanya sama-sama pakai bendera ya. Nih bendera, bendera, bendera ya. Terus kalau mad jaiz munfasil, setelah bendera ada alif hamzah. Alif hamzah itu mad jaiz munfasil. Tapi setelah bendera hamzah saja kada ada alifnya, itu namanya mad wajib muttasil. Warruh fiha biidni rabbihim min kulli amr. Nah, ada idgham mimi ya, ma bertemu ma. Idgham mimi panjangnya 3 harakat. Rabbihim min kulli amr. Salamun. Nah, salamun
ada an, in, un atau nun mati, ada un bertemu huruf ha. Kalau un bertemu ha tebal atau ha tipis, itu kedua-duanya itu namanya izhar. Ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi cara pembacanya ini pendek, ya, jangan dipanjangkan. Jadi bacanya salamun hiya hatta, salamun hiya hatta, ya, jangan dipanjangkan. Misalnya salamun hiya, salah ya. Kalau ini ketinggalan nih, ada nun mati bertemu ka, hukumnya ikhfa. Jadi cara membacanya ini dipanjangkan, beda sama izhar, ya. Jadi kalau diikhfakan ini ingat diapain, di huruf jadi eng. Min kulli amr, min kulli amr. Cara membacanya ujungnya sama kayak di atas tadi, am tapi ada r-nya, amr. Fajr, syahr, qadar, ya. Nah, itu cara mewakafkan huruf yang seperti itu. Artinya inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami telah menurunkan hu-nya kembali kepada Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada malam 1000 bulan. Ya. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu para malaikat itu memberikan kesejahteraan, artinya memberikan salam. Salam itu artinya kesejahteraan, ya. Assalamualaikum, kesejahteraan bagi kalian, keselamatan bagi kalian. Jadi para malaikat itu mendoakan keselamatan bagi orang yang bangun pada malam Lailatul Qadar sampai terbit fajar. Ya, biarpun mereka akan terus ada, ya, mendoakan kita, ya, sampai terbit fajar. Terbit fajar itu kapan? Yaitu sampai subuh. Ya, jadi fajar itu sama dengan ufuk yang ada. Jadi sampai subuh waktunya, dari malam sepertiga malam sampai terbit subuh. Nanti akan Bapak jelaskan. Penjelasan malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar dikenal dalam bahasa Indonesia dengan malam Lailatul Qadar. Memang sudah dalam kamusnya Lailatul Qadar, bahasa Indonesianya malam kemuliaan, yaitu suatu malam yang penuh kemuliaan, kebesaran, karena pada malam itu pemulaan turunnya Al-Quran. Ya, loh, bukannya Al-Quran turunnya berangsur-angsur, ya? Pada saat dari Gua Hira sampai 22 tahun 2 bulan 22 hari, ya. Kenapa kok diturunkannya? Apakah sekaligus atau berangsur-angsur? Nanti kita bahas pada pertemuan ini. Kata Ibnu Katsir ditafsirkan dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an secara sekaligus. Lah, kok sekaligus? Kita lihat pendapatnya, ya. Sekaligus ke Lauhul Mahfuz, kemudian ke Baitul Izzah, yakni langit dunia. Selanjutnya Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah secara berangsur-angsur sesuai dengan tuntunan kebutuhan dalam rentang waktu 23 tahun. Jadi ada dua pendapat benar, ya. Apakah sekaligus atau berangsur-angsur? Keduanya benar, ya. Hanya tahapannya, ya. Sebelum berangsur-angsur ke dunia itu kan dilihat oleh manusia, tapi hakikatnya sebelum diturunkan ke bumi kita, sebenarnya Allah sudah menurunkan di Lauhul Mahfuz catatan takdir, ya. Allahu alam Allah menaruhnya di mana. Yang jelas itu adalah di sisi Allah menyimpannya. Allah menurunkan buat disediakan, ditakdirkan. Ini Al-Quran buat Nabi Muhammad. Ya, Allah sudah menyiapkan itu, ya. Kemudian diturunkan lagi ke Baitul Izzah, langit dunia kita. Nah, sampai di langit dunia artinya malaikat Jibril yang bertanggung jawab di sini. Malaikat Jibril diperintahkan Allah
satu per satu ayat, satu per satu surah turunkan kepada Nabi Muhammad. Ya, selanjutnya Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah secara berangsur-angsur. Siapa yang menyampaikan? Yaitu malaikat Jibril. Dalam kurang lebih dalam waktu 23 tahun. Kok 23 tahun? Karena dalam hitungan Arab, kalender Arab, lebih 2 bulan saja itu digenapkannya ke 23, bukan ke 22. Beda dengan hitungan matematika, misalnya 22,5 baru 23 gitu. Enggak. Kalau dalam hitungan Arab lebih 2 bulan aja itu penggenapannya langsung ke 23. Ya. Jadi lebih 2 bulan saja sudah termasuk 23 penggenapannya. Kemudian penjelasan Al-Qadar ayat 2 sampai 5. Ya, tadi ayat 1 ke inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ayat 2 sampai 5 itu ditafsirkan Ibnu Katsir, yakni pada malam Lailatul Qadar tersebut penurunan malaikat menjadi lebih banyak karena banyaknya barokah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu waktu malaikat itu bisa turun, ya, yang dimana tidak terbatas, yaitu dari langit kita, dari surga itu malaikat itu boleh turun ke bumi hanya waktu ketika malam Lailatul Qadar. Kapan itu? Malam-malam ganjil pada lewat dari setengah bulan Ramadan, ya, lewat daripada setengah, misalnya malam 17, ya, kita sebut yang ganjilnya ya, malam 17, malam ke-19, malam ke-21, ya, malam ke-23, malam ke-25, malam ke-27, malam ke-29 kalau totalnya 30, ya. Jadi ada beberapa kemungkinan. Allah cuma dalam hadis Rasulullah cuma memberikan tanda kalau itu adalah malam ganjil, ya. Cuman waktunya di antara malam-malam ganjil tadi. Kalau malam genap nggak mungkin. Malam-malam di antara malam ganjil, di antara 7 kemungkinan, 1 di antaranya itu adalah malam Lailatul Qadar. Ya, 1 di antaranya malam Lailatul Qadar. Wallahu alam, ya. Nah, jadi kapan itu? Makanya pada malam-malam ganjil semua orang beribadah pada 7 malam ini. Ya, malam-malam ganjil orang-orang beribadah ke mushola, ke masjid untuk melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan salat tahajud. Bapak sudah mengajarkan pada episode sebelumnya bagaimana salat tahajud. Semoga kalian mengamalkan pada bulan puasa yang akan datang, ya. Dan sebulan puasa yang kemarin semoga kalian sudah mengamalkan itu, ya. Jadi di antara malam-malam ganjil tersebut itu namanya malam Lailatul Qadar di antaranya. Nah, yang dimana satu malam itu, ya, di antara satu malamnya itu malaikat turun, ya, lebih banyak, ribuan yang turun. Malaikat itu turun dengan membawa berkah dan rahmat, ya, mendoakan siapapun orang yang bangun pada malam itu, siapapun yang beribadah pada malam itu, siapapun yang berzikir pada malam itu. Para malaikat ini turun dan mendoakan mereka, seperti turunnya mereka saat ada bacaan Al-Quran. Mendengar orang mengaji, malaikat akan turun dan menemaninya dan mengucapkan apa? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Selamatlah engkau, selamatlah engkau, sejahteralah engkau. Didoakan oleh para malaikat. Mereka semua melingkupi seluruh makhluk dan segala ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah makhluk yang paling mulia di antara semuanya, ya, yang dimana malaikat ini nggak punya nafsu dan mereka hanya berzikir, ya. Artinya orang ini alim sekali malaikat ini karena mereka nggak punya nafsu. Mereka membentangkan sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu sebagai penghormatan terhadap mereka. Orang yang menuntut ilmu pada malam Lailatul Qadar, ya, mereka didoakan oleh para malaikat. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, aku mendengar dari Mujahid berkenaan dengan Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Kita pikirkan 1000 bulan itu sama dengan berapa hari atau berapa tahun, maksudnya sama dengan berapa tahun, ya. 1 tahun aja sudah 12 bulan, ya. 1 tahun sudah 12 bulan. Jadi kalau dihitung jadi tahun, ini sama dengan 63,3 tahun. 63 tahun, bayangkan
kalian beribadah pada malam Lailatul Qadar, ini masih lebih baik kamu beribadah Lailatul Qadar dibandingkan dengan ibadah 1000 bulan atau 63 tahun. Ganjarannya itu kamu beribadah pada malam itu seakan-akan kamu beribadah selama 1000 bulan, bahkan lebih baik katanya dibandingkan 1000 bulan. Makanya ini adalah malam yang sangat dimuliakan, malam yang sangat dicari, malam yang sangat ingin kita laksanakan dengan ibadah yang lebih baik. Oleh sebab itu dia mengatakan amalnya, ya. Tapi ingat, ada amal baik, ada amal buruk, ya. Kalau amal baik, berbuat baik kita pada malam Lailatul Qadar, beribadah pada malam Lailatul Qadar dikali 1000 bulan, ya, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya amalnya buruk, bayangkan, ya, semalam aja berbuat maksiat, kebetulan malam Lailatul Qadar, artinya kamu berbuat maksiat, bisa berarti kata Sufyan Ats-Tsauri, ya, dalam tafsirnya itu mengatakan sama dengan amal buruk itu bisa mengakibatkan kita seperti melakukan dosa selama 1000 bulan juga berkebalikannya. Makanya dimuliakan, jauhkan malam Lailatul Qadar itu dengan perbuatan maksiat, ya. Pada kau beribadah, hindari barang maksiat, ya, malam Lailatul Qadar, ya. Singkirkan perbuatan maksiat, baik maksiat kecil apalagi maksiat besar, ya. Karena disebut amalnya, saumnya. Saum itu artinya puasanya. Padahal puasa kan pagi, kan siang, ya. Kalau kamu mendapatkan malam Lailatul Qadar, saumnya pun akan menjadi dilipat gandakan menjadi 1000 bulan. Bahkan apalagi sholat malam, ya, malamnya, sholat tahajudnya. Sholat malam artinya sholat tarawihnya juga termasuk, karena itu sudah masuk malamnya. Itu lebih baik dibandingkan amalan kita selama 1000 bulan atau 63,3 tahun. Ya, kita aja belum tentu bisa hidup 63 tahun, bayangkan, ya. Jadi Mujahid juga meriwayatkan bahwa Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan yang tidak memiliki Lailatul Qadar menurut beliau, ya. Jadi kalau lebih baik bisa jadi bandingannya mungkin 1001 bulan atau 1005 bulan, ya, dan atau lebih. Pokoknya 1000 bulan aja masih lebih hebat orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar. Kalau memang benar-benar kita bertemu pada malam Lailatul Qadar, bisa saja kita beribadah hanya pada tanggal 17, ternyata tanggal 18 yang malam Lailatul Qadar. Ya, makanya kita beribadah pada akhir bulan Ramadan itu konsisten. Jangan melewatkan satu malam pun pada akhir malam Lailatul Qadar. Makanya ibadah dalam salat bulan puasa itu harusnya meningkat. Jamaah tarawihnya harusnya makin lama makin banyak. Makin bulan, makin hari harusnya makin banyak, bukan malah sedikit. Ya, kalau makin sedikit artinya tantangan, godaan itu makin besar, sehingga orang yang sedikit itu aja yang biasanya mendapatkan benar-benar malam Lailatul Qadar. Makanya usahakan pada malam Lailatul Qadar kalian tarawihlah berjamaah, apalagi lebih baik lagi kalau di masjid atau musholla. Dalam sebuah hadis berkenaan dengan keutamaan, Rasulullah SAW pernah mengatakan, pada bulan itu terdapat satu malam di antara malam-malam ganjil di akhir bulan Ramadan tadi, ya, yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Barang siapa yang menyucikan kebaikan malam itu, maka dia telah disucikan. Ya, menyucikan artinya hindari maksiat, laksanakanlah ibadah. Ya, kada banyak berbuat ibadah, minimal jangan berbuat maksiat. Ya, hindarkan perbuatan maksiat, baik maksiat kecil apalagi maksiat besar. Pada saat Lailatul Qadar, ibadah yang dilakukan saat itu sebanding dengan ibadah selama 1000 bulan. Banyak hadis mengatakan seperti itu, ya. Nah, mungkin itu pertemuan kita pada hari ini. Kita lihat nanti apakah masih ada materi. Untuk materi pembelajaran tentang ayat Al-Quran mungkin sudah habis sampai di sini, karena materi berikutnya itulah materi semester 2. Yang akan kita bahas nanti adalah tajwid-tajwidnya saja,
ya, ataupun tentang praktek Al-Quran, ya, karena pembelajaran Bapak juga nggak cuma teori tetapi praktek, ya. Mungkin apakah Bapak tes untuk mengaji atau Bapak tes hafalan, nanti wallahu alam, ya. Tapi untuk pertemuan hari ini ada tugas, ya, silakan kalian catat di bawah ini tugasnya, kalian screenshot, kalian foto, kalian share aja di grup biar teman-temannya tahu, ya, tugasnya apa, ya, dan kumpul pada form pada deskripsi pada video ini. Bagi kalian jangan lupa untuk komen nama, kelas, dan sebut hadir seperti biasa untuk menandakan kalian sudah berabsen dan hadir. Dan bagi kalian yang ingin bertanya tentang malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar, silakan juga komen pada kolom komentar. Insyaallah akan Bapak jawab, ya. Ataupun teman-teman kalian yang mungkin bisa menjawabkan juga boleh, ya. Nah, mungkin itu saja dari Bapak. Salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.